Yo, out of the car! Where the hell is he? Go, 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 go! Oh, no! You're not going anywhere! Gue mau ngebahas film lagi nih. Ini film kocak, trilogi. Ada part 1, 2, sama 3. Udah langsung aja deh ya kita ke filmnya. Film The Hangover. Tracy hari itu mau nikah. Dia sama keluarganya khawatir karena si mempelai cowok, Doc, gak ada kabar. Padahal tinggal 5 jam lagi dia mau nikah. Temennya Doc yang namanya Phil akhirnya nelpon dan ngasih tahu kalau mereka kehilangan Doc dan kayaknya gak bakal bisa balik ke sono tepat waktu. 2 hari sebelum nikah, Doc ngajak Alan ke Las Vegas buat ikut ke pesta bujangnya Doc. Calon mertuanya Doc, Sid namanya, ngasih mobil kesayangannya buat dipakai Doc. Tapi Sid pesen kalau mobilnya jangan sampai dibawa Alan. Sid bilang kalau Alan ada gangguan, otaknya rada speleng. Doc sama Alan jemput Phil ke sekolahan. Phil adalah guru di sekolah itu. Terus mereka jemput satu lagi temennya, namanya Stu. Berangkat deh mereka berempat ke Las Vegas. Sampai di Las Vegas, mereka nginep di hotel. Pas di hotel, mereka siap-siap party. Sebelum berangkat party, Phil ngajak ke atap hotel. Terus Alan ngasih minuman Jägermeister. Diminum akhirnya deh tuh sama-sama. Abis minum itu, mereka berangkat pergi party-party. Abis party-party semalaman, besoknya mereka tepar. Mereka gak ada yang sadar dan gak ada yang inget kejadian malamnya. Kamar hotel udah berantakan parah, kursi ada yang kebakar, ada cewek yang gak jelas, terus segala ayam ada di situ. Setengah sadar, Alan ke toilet dan kaget banget ngeliat ada macan di kamar mandi. Stu juga udah bangun tuh. Dia terus ngaca dan ngeliat giginya hilang. Pas Alan coba bangunin Doc, dicari-cari, Docnya nggak ada. Tiba-tiba ada suara bayi di dalam lemari. Terus mereka bawa tuh bayi sambil nyari Doc. Mereka bertiga ngomongin nih sambil sarapan. Dimana Doc dan kemana aja mereka semalam. Alan nemu gigi di kantong celananya, yang ternyata itu giginya Stu. Di situ, Phil nyuruh meriksa kantong celana mereka masing-masing. Stu punya struk ATM dari Bellagio, terus Alan punya tiket valet dari Cesar. Kalau Phil ada gelang dari rumah sakit. Mereka akhirnya nyari Doc berdasarkan petunjuk yang mereka punya tadi. Pas lagi nunggu mobil di depan hotel, Stu ngeliat ada kasur nyangkut di atas patung hotel. Alan bilang itu kayaknya kasurnya Doc deh yang nyangkut. Gak lama, valet yang ngambil mobil mereka datang. Yang datang bukannya mobil Doc, tapi itu mobil polisi. Phil nyuruh pura-pura tenang, terus nyuruh Stu sama Alan masuk dan langsung pergi. Tempat pertama yang mereka datengin adalah rumah sakit. Nyari tahu kenapa Phil bisa ke rumah sakit. Dokter bilang kalau Phil gegar otak ringan dan rusuknya memar. Phil masih penasaran, terus ngebujuk tuh dokter buat ngasih tahu hasil medis malam sambil nyogok tuh dokter. Dokter ngasih tahu lebih detail lagi kalau ditemuin banyak kandungan rupilin di darahnya Phil. Rupilin atau orang nyebutnya Rufis adalah obat bius buat perkaos, tapi untungnya semua aman. Cuman emang ada yang ngasih aja tuh Rufis ke mereka. Itu sebabnya mereka gak ada yang inget apa-apa semalam. Terus dokternya bilang lagi kalau sebelumnya mereka ke rumah sakit, mereka ngedatengin pernikahan yang ada di gereja. Nama gerejanya Best Little Chapel. Langsung meluncur mereka ke gereja itu. Nyampe di gereja, mereka ketemu Eddie, yang dimana adalah pemilik gereja sekaligus mucikari. Mereka bilang kalau mereka nyari Doc dan nanya ada kejadian apa semalam. Akhirnya mereka dikasih album foto sama Eddie. Gak taunya itu foto-foto pernikahan Stu sama cewek yang namanya Jet. Stu bilang gak mungkin, tapi kata Phil kalau di foto itu Stu kelihatan seneng banget. Gak lama Eddie keluar bawa semua barang-barang souvenir nikahan yang udah dipesen sama Stu. Eddie bilang kalau Jet baru lahiran. Di situ jadi ketahuan bayi siapa yang dibawa-bawa sama mereka. Phil minta ke Eddie supaya ngebatalin pernikahannya Stu. Kata Eddie dia bisa ngebatalin, cuman dia butuh ceweknya juga. Mereka terus dikasih tahu alamatnya Jet dari Eddie. Pas mereka mau jalan, tiba-tiba ada 2 orang asing nyamperin mereka. Orang asing itu bawa pentungan, nanya keberadaan seseorang. Yo, out of the car! Where the hell is he? Salah satu dari mereka langsung mecahin kaca mobil. Satu orangnya lagi nodongin pistol. Phil yang panik malah maju dan ngelindes kaki orang asing yang megang pistol. Terus gak sengaja nembak Eddie. Mereka langsung cabut dari situ. Sampai di tempat Jet, ternyata Jet emang lagi nyariin anaknya yang hilang. Jet seneng karena anaknya ketemu. Di dalam apartemennya Jet, mereka nanya soal Doc. Di situ Stu kaget karena ngeliat cincin neneknya yang mau dikasih ke Melissa dipakai sama Jet.
Tiba-tiba tempat Jet didobrak sama dua polisi lantaran pencurian mobil polisi dan ngebawa mereka ke kantor polisi. Di kantor polisi mereka dapat berita bagus dan berita buruk. Berita bagusnya mobilnya Doc udah ketemu. Berita buruknya kalau polisi baru bisa proses kasus mereka ke persidangan di hari Senin pagi. Phil negosiasi nih sama polisi supaya bisa keluar dari kantor polisi. Akhirnya polisinya nanya ke mereka kalau mereka ada yang punya penyakit jantung nggak. Mereka bilang nggak ada. Polisi terus ngajak mereka ke ruangan yang isinya anak-anak SD lagi karya wisata. Nah, di situ mereka dijadiin relawan buat demonstrasiin cara ngegunain pistol strum. Mereka ke tempat mobilnya Doc disita, ngambil mobilnya dan lanjut nyari Doc. Di dalam mobil, mereka coba cari petunjuk. Stu nemuin cerutu, kalau Alan nemu sepatu hitam. Tiba-tiba mereka dengar suara gedoran dari dalam bagasi. Mereka ngira itu pasti Doc. Pas dibuka, tiba-tiba Phil langsung ditomplok sama orang Asia yang namanya Chow. Mereka satu-satu dihantemin tuh. Habis itu Chow langsung kabur. Pas lagi nyender di mobil, Alan terus terang nih kalau dia masukin sesuatu ke dalam Jägermeister. Kalau menurut Alan sih itu ekstasi. Alan dapetin itu dari seseorang waktu Alan beli Jäger. Tapi Stu bilang kalau itu Rufus bukan ekstasi. Alan udah dibohongin. Pantesan kagak inget apa-apa. Mereka balik ke hotel. Pas nyampe hotel, mereka kaget. Di dalam udah ada Mike Tyson yang lagi nyanyi. Terus mereka disuruh jadi backing vokal. Pas mereka yang nyanyi, Alan dihajar sama Mike Tyson. Kontan, rubuh. Ternyata Mike Tyson nyariin macannya. Di situ Phil bilang nggak inget apa-apa. Di situ mereka dikasih tahu kalau ajudannya Mike Tyson nemuin dompet sama kunci kamarnya ada di dalam jaketnya Doc yang ada di kandang macan. Untuk nyari petunjuk soal Doc, mereka disuruh balikin macannya Mike Tyson ke kandangnya. Alan punya ide buat ngebius macannya dengan cara nyelipin 5 butir pil Rufus di dalam daging mentah. Caranya berhasil, macannya pingsan dan langsung dibawa ke mobil dan nganterin ke rumahnya Mike Tyson. Di perjalanan, tiba-tiba macannya bangun dong. Paniklah mereka sampai tuh macan nyakar lehernya Phil. Mereka semua akhirnya minggir, terus keluar dari mobil dan ngedorong tuh macan sama mobil-mobilnya sampai ke rumah Mike Tyson. Nyampe di rumah Mike Tyson ngasih tahu rekaman CCTV malam kemarin. Mereka berempat jalan di halaman rumah Mike Tyson dalam keadaan mabok. Mereka lega karena Doc masih hidup. Di kolam renang bukannya berenang tapi Alan malah kencing di situ. Pantesan dia yang dihantam sama Mike Tyson. Di video itu mereka masukin macannya ke mobil polisi. Dari video itu mereka tetap nggak tahu kemana Doc ngilang. Di jalan pulang, Chow nabrak mereka. Di situ ada 2 orang anak buahnya, yang ternyata 2 orang itu yang nembak Eddie di gereja tadi. Chow minta tasnya dibalikin, karena mereka udah nimpe tasnya. Salah satu anak buahnya Chow bilang kalau mereka ketemu di meja judi. Alan salah ngambil tasnya Chow yang sama kayak punyanya Alan. Masalahnya, di tas itu ada duit $80.000 punya Chow. Chow bilang kalau mereka bertiga pengen ketemu temen mereka kudu bawa tas sama duitnya. Mereka emang ngeliat ada Doc di dalam mobilnya Chow yang kepalanya ditutupin. Sebelum cabut, Chow minta duitnya dibawa ke Big Rock di Gurun Mojave tar subuh. Mereka bertiga balik ke hotel buat nyari duitnya Chow yang kemungkinan ada di situ. Tapi pas dicari-cari kagak ada. Alan malah nemuin buku panduan main blackjack. Di situ mereka putusin untuk pakai duitnya Stu yang tinggal $10.000 buat main blackjack. Buat balikin duitnya Chow yang bakalan ditukar sama Doc. Nyampe di Bellagio, tempat judinya, Alan yang ditemenin Phil dan Stu yang ditemenin sama Jet main blackjack. Dan mereka pura-pura gak kenal. Alan jago mainnya, dia menang terus tuh. Sampai akhirnya Alan dan Phil mulai dicurigain sama bos tempat judi itu. Jet inisiatif jatuh nih buat ngalihin security-nya. Pas Jet bangun, Alan sama Phil udah kagak ada di mejanya. Mereka langsung berangkat nebus Doc. Di jalan, Stu ngitung hasil judi tadi. Dan mereka dapat totalnya $82.400. Biar kata Alan biang keroknya, tapi dia bisa diandelin juga ternyata. Di lokasi pertemuan, Chow udah nunggu. Akhirnya mereka barter tuh.
Pas dituker ternyata itu bukan Doc, dia orang kulit hitam yang namanya Doc juga. Doc yang itu adalah orang yang ngasih obat ke Alan waktu beli Jägermeister. Di situ Phil komplain ke Cho karena itu bukan Doc teman mereka. Tapi Cho nggak peduli dan langsung cabut. Doc si pengedar obat itu bilang, kenapa orang-orang nyebut obat itu Rufus bukan Floris. Harusnya Floris, karena orang yang nelen obat itu pasti berakhir di lantai atau floor, bukan di atap atau roof. Di situ Stu mikir, jangan-jangan Doc teman mereka ada di atap hotel. Stu langsung nomplok Phil yang lagi nelpon Tracy dan bilang kalau Stu tahu Doc ada di mana. Mereka langsung balik ke hotel. Di jalan Stu bilang, dia keingetan sama kasur Doc yang nyangkut di patung. Dan Doc sebenarnya berusaha buat ngasih tahu mereka. Stu tahu kalau Doc ada di atap hotel. Karena mungkin mereka yang bawa Doc ke atap buat dijadiin bercandaan. Dan ternyata bener aja feeling Stu. Doc akhirnya ketemu juga di atap hotel. Stu langsung mesen tiket pesawat ke Los Angeles. Tapi tiketnya habis. Mau gak mau mereka berempat naik mobilnya Doc buat ngejar nikahannya Doc. Sebelum balik, Stu nemuin Jet. Di situ Jet balikin cincin neneknya Stu. Jet ngasih tahu juga kalau Stu nyabut giginya sendiri karena Alan taruhan sama Stu dan bilang ke Stu kalau Stu bukan dokter gigi yang cukup bagus buat nyabut giginya sendiri. Dari situ mereka berangkat ke Los Angeles. Di jalan balik, Doc bilang sebenarnya perjalanan mereka nggak kacau-kacau banget karena waktu Doc kebangun di atap, Doc nemuin koin Bellagio senilai $80.000 di kantongnya. Dan bilang, rezeki anak soleh. Acara nikahannya Doc udah mau mulai. Mereka datang di waktu yang tepat. Setelah hijab kabul, Alan nemuin kameranya Stu di bangku belakang mobil. Di situ isinya foto-foto gila mereka waktu di Las Vegas. Doc bilang sebelum dihapus kita lihat dulu bareng-bareng. Setuju akhirnya mereka. Dilihat deh tuh fotonya satu-satu. Oh dear Lord. Filmnya udahan ya. Film ini ngasih tahu kita kalau mau party-party jangan sampai hilang kesadaran dan jangan ngorbanin temen sendiri. Kalau bisa mah jangan deh minum alkohol dicampur obat-obatan, apalagi minum oplosan. Udah banyak korbannya. Film ini dapat rating 7,7 di IMDb. Film yang kocak dan emang bagus sih dari alur cerita sama sinematografinya. Lo wajib nonton ya, karena lebih enak nonton filmnya secara lengkap. Banyak adegan kocak yang gak sempet dimasukin ke video ini. Habis ini kita buatin deh part 2 sama part 3-nya. Tungguin ya. Udah dulu ya video kali ini. Kalau lo suka sama videonya, boleh kasih like-nya. Bisa juga kasih masukan buat video ini di kolom komentar. Lo bisa subscribe dan kunjungin channel ini buat ngeliat video lainnya. Sekalian deh nyalain lonceng notifikasi buat dapetin pemberitahuan kalau kita udah upload video-video terbaru. Gue Ke, yuk cabut dulu ya.